Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karunia nikmatnya. Kita dipertemukan kembali setelah lama kita tidak bisa bersama-sama, dan alhamdulillah ini menandakan Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita, umur panjang kepada kita semuanya, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Allah SWT senantiasa menyempurnakan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya kepada kita semuanya, serta dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, fitnah, bencana, sampailah kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita kembali, dan ketika kita ulas, sudah lama kita bersama-sama dalam kajian ini, sudah banyak pelajaran yang kita sudah pelajari pada kesempatan seperti ini, baik itu berupa tafsir, baik itu berupa fikih, baik itu berupa sirah, baik itu berupa tazkiyatun nafs, yang intinya semua itu adalah pada akhirnya menjadi bekal bagi kita, ilmu bagi kita. Dan kesimpulan dari semua pelajaran yang menjadi ilmu bagi kita ini, ujungnya, inti saripatinya adalah pembentukan karakter kita, akhlak kita. Oleh karena itu, kalau ditanya apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran semua yang sudah kita lakukan ini, sarinya, kesimpulannya adalah akhlak kita. Sudahkah terbentuk akhlak itu? Gitu. Karena yang dulu pernah kita bahas, yang Allah Ta'ala banggakan ke atas kita, ke atas umatnya Nabi Muhammad SAW, ke atas umat akhir zaman ini, adalah ada dua hal, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua akhlak. Karena dengan dua hal inilah kemudian kita semuanya ini menjadi istimewa, menjadi utama, dan menjadi kebanggaan oleh Nabi kita SAW dan di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berilmu tetap unggul daripada selainnya. Nah, di antara orang yang berilmu itu lebih unggul lagi ketika tersematkan dalam dirinya akhlak. Dan itulah yang disebut dengan al-fiqhu, fikih. Jadi al-fiqhu dalam bahasa Arab sebenarnya maknanya itu adalah pemahaman yang mendalam, al-fahmut daqiq. Nah, ketika seseorang itu sudah mendapatkan al-fahmu, al-fiqhu, al-fahmut daqiq itu, maka dia sudah mendapatkan apa yang menjadi kesempurnaan, apa yang menjadi keistimewaan, keunggulan orang tersebut. Ada satu hadis yang Nabi SAW sabdakan dan pernah kita bahas di sini. Fakihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Orang fakih, orang yang mendalam pemahamannya, keilmuannya, itu satu orang itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi orang yang berilmu, yang mendalam ilmunya, sehingga itu menjadi sifat dan karakternya, akhlaknya luar biasa. Dan
banyak di antara kita sendiri ini yang tidak bisa menghadirkan perasaannya, tidak bisa menghadirkan pikirannya bahwa akhlak itu adalah ibadah. Bahwa akhlak itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung. Ketika seseorang itu berbuat baik kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada kedua orang tuanya, dianggap itu hal biasa. Padahal itu ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Nah, orang menyangka bahwa ketika dia sholat itulah ibadah, itulah pahala. Ketika orang berbaca Al-Quran itulah pahala. Orang berdoa, berzikir itulah pahala. Dan sebenarnya ibadah akhlak ini lebih lagi daripada itu semuanya. Karena itu merupakan inti, merupakan saripati dari sekian banyak ilmu dan ibadah itu. Dan oleh sebab itulah kemudian akhlak ini menjadi misi, menjadi utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan di atas muka bumi ini. Jadi menyempurnakan akhlak, memberikan contoh teladan untuk kita berbuat, bersikap, bergaul, sehingga kita mendapatkan yang terbaiknya dalam hidup ini. Dan masalah akhlak ini merupakan anugerah Allah SWT. Tidak bisa mendapatkan akhlak yang sebenarnya, yang sempurna, melainkan setelah kita menuntut ilmu, setelah kita mempelajari dan meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi menurut manusia pada umumnya itu baik, tapi menurut Islam belum tentu baik. Dan semua kebaikan itu adalah seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Innama, kata-kata innama itu adalah taksir, sesungguhnya, hanya saja aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi SAW diutuskan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang satu ini. Dan Allah Ta'ala juga menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, rahmat bagi alam semesta itu adalah akhlak. Masya Allah, akhlak ini memang pada akhirnya sangat-sangat agung, sangat luar biasa. Seseorang ketika sudah mendapatkan ilmu, apa saja yang ilmu terkait dengan apa yang menjadi keistimewaan manusia ini, baik itu ilmu agama, baik itu ilmu pengetahuan umum lainnya, lalu kemudian terbentuk akhlaknya dengan ilmunya, itu luar biasa, sesuatu hal yang mengagumkan. Nah, itulah yang dahulu Allah Ta'ala banggakan umatnya Nabi Muhammad SAW ini di atas umat-umat yang lain, di atas nabi-nabi yang lain. Seperti yang Allah Ta'ala pernah firmankan kepada Nabi Isa, bahwa aku akan membangkitkan umat setelahmu, yakni umat setelah Nabi Isa, berarti umatnya Nabi Muhammad SAW. Ma idza asabathum syarra, ketika mereka, cirinya adalah ketika mereka mendapatkan kebaikan, mereka memujiku dan bersyukur kepadaku. Hamidu wa syakaru, mereka memujiku dan bersyukur kepadaku. Wa idza asabathum ma la yuhibbun atau ma yakrahun, apabila mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka sukai, ihtasabu wa sabaru, mereka muhasabah diri dan bersabar. Wala ilma wala hilma, padahal mereka sebelumnya tidak ada ilmu tentang hal itu dan tidak ada akhlak, tidak ada karakter tentang hal itu.
Lalu dalam hadis riwayat Bazzar itu Nabi Isa bertanya, "Ya Rabb, kaifa hadza?" Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana kok bisa seperti itu? Padahal mereka sebelumnya belum ada ilmu, belum ada akhlak tentang hal itu. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, "U'tihim min ilmi wa hilmi." Akulah yang memberi mereka ilmu dan akulah yang memberi mereka akhlak itu. Jadi ternyata ilmu dan akhlak ini karunia Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW mewariskan kepada kita dua hal yang sangat agung, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semuanya itu adalah ilmu. Maka yang kita pelajari dalam majelis ini, baik dari Al-Qurannya, ada tafsirnya, ada balaghahnya, ada badi'nya, yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran itu. Kemudian Sunnah Nabi SAW, ada fikihnya, ada usul fikihnya, ada tazkiyatun nafsnya, ada sirahnya. Semuanya itulah ilmu yang melimpah-limpah, tidak habis-habis sampai hari kiamat. Nah, ketika ilmu itu kemudian membentuk kepribadian seseorang sehingga menjadi akhlak, menjadi karakter, itu yang sangat mengagumkan. Oleh karena itu, akhlak ini pada akhirnya menjadi ukuran yang sangat mulia, yang menjadi istimewanya seseorang, mulianya seseorang, yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting, sangat mendesak bagi kita semuanya untuk selalu kita ingatkan. Ini sebagai evaluasi kita bersama. Dari sekian banyak, sekian lama yang kita sudah belajar ini, yang kita sudah pelajari ini, sudah berapa banyak terbentuk dari akhlak dan karakter kita. Itu menjadi evaluasi kita. Karena itu merupakan anugerah Allah Ta'ala gitu. Jadi tidak jaminan bahwa kemudian yang menyampaikan itu lebih bagus akhlaknya, lebih dalam pemahamannya, belum tentu. Karena berapa banyak orang yang mendengarkan tapi lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Berapa banyak orang yang menyampaikan tidak lebih mengerti daripada yang disampaikan, karena daya serapnya, daya pemahamannya berbeda. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Sudah seberapa jauh kita mendapatkan anugerah seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan, itu yang disebalik apa yang kita usahakan bersama ini. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar ilmunya, tapi keberkahannya. Dari keberkahan itulah kita bisa mendapatkan akhlak yang luar biasa itu. Nah, akhlak ini menjadi urgen. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji secara khusus akhlak Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat agung, dan pujian-pujian itu banyak di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya surah Al-Qalam ayat 3, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung, sangat besar. Nah, kita sebagai umatnya menjadi utama dan istimewa ketika kita mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah SAW ini. Nah, ini yang sama-sama kita evaluasi bersama. Yang kita pelajari selama ini adalah tujuannya untuk membentuk akhlak kita, membentuk karakter kita. Adakah sudah terbentuk? Kalau belum, mari kita sama-sama memahami dan merasakan serta berusaha untuk mendapatkannya itu. Yang kedua, Nabi SAW diutus memang untuk menyempurnakan akhlak ini. Jadi seolah-olah agama ini, seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan akhlak manusia yang paling unggul, paling istimewa, paling utama, yang menjadi ukuran standar bagi semua manusia di atas alam semesta ini, di atas dunia ini, adalah Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi tidak ada yang bisa dan bisa dikatakan tidak mungkin seseorang itu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya, melainkan dia mencontoh para nabi, hidupnya para nabi. Dan nabi yang paling sempurna, yang paling unggul adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu panjang lebar mengulas tentang hal itu. Tidak mungkin seseorang itu mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kesuksesan hidup yang sesungguhnya, kecuali dia mencontoh Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain ada kelebihan di sisi-sisi tertentu, tapi Nabi kita Muhammad SAW sempurna di semua sisinya. Nabi Isa contohnya, dia sempurna ketika sebagai seorang anak mengabdi kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, kesungguhannya dalam belajar, kesungguhannya dalam bekerja. Tapi tidak bisa dicontoh dari hal sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga yang baik, sebagai pemimpin masyarakat yang baik, karena dia belum beristri. Nah, dia belum pernah menjadi seorang orang tua yang punya anak. Nah, Nabi Muhammad SAW sempurna. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu dua-duanya ini seorang nabi tapi sekaligus sebagai raja. Raja yang bijaksana, raja yang kaya raya, raja yang dikdaya. Nabi Sulaiman itu tidak ada raja di dunia yang mengalahkan kehebatan Nabi Sulaiman. Sangat dikdaya, menundukkan angin, menundukkan air. Jadi kalau animasi sekarang itu anak-anak itu ada water bender, air bender, fire bender. Itulah Nabi Sulaiman. Bisa menggerakkan angin, bisa menguasai api, bisa menguasai air. Itulah Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman belum pernah menjadi orang miskin. Nabi Sulaiman belum pernah menjadi seorang yang tertuduh, terdakwa, terhakimi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin negara pernah, menjadi rakyat jelata pernah, menjadi orang miskin pernah, menjadi orang kaya raya di usia 40 itu pernah. Sekali berzakat, sekali berkorban 100 ekor onta. Mahar ketika perkawinan itu, sebagian riwayat mengatakan 75 ekor onta, sebagian riwayat mengatakan 100 ekor onta. Onta yang pilihan, bukan sembarang onta. Agaknya di perumahan ini belum ada orang menikah yang maharnya sampai 100 ekor onta. 50 ekor onta belum ada. Tapi Nabi kita SAW maharnya senilai itu. Kaya raya, tapi juga pernah miskin. Ya, begitulah. Nabi-nabi yang lain begitu. Nabi Musa penuh mukjizat segala macam. Ketika ada kesulitan, dia meminta tolong pada Allah Ta'ala, karena dia kalimullah, orang yang bisa bicara dengan Allah Ta'ala. Segera mendapat bantuan, segera minta bantuan dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW berjuang dengan tenaga, keringat, pikiran, korban segala macam, harta dan bendanya, sampai terperosok dalam lubang ketika berjihad di perang Uhud, sampai terkena panah dan lain sebagainya. Contoh yang luar biasa. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi kita Muhammad SAW memang untuk mengajarkan kita akhlak yang sempurna ini. Nah, kita sebagai umatnya tentu juga mendapatkan keistimewaan dari sisi yang satu ini. Yang ketiga, akhlak. Dengan akhlak yang mulia itu paling banyak yang nantinya pada hari akhirat, pada hari kiamat, yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Jadi dalam hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, aksaru ma yudkhilun nas al jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak nanti yang menjadi sebab orang masuk ke dalam surga, memasukkan seseorang ke dalam surga adalah keimanannya dan akhlaknya.
Jadi keimanan itulah ilmunya, dan ilmunya itulah imannya. Lalu kemudian diperkuatkan lagi dengan akhlak, dengan karakternya itu. Jadi artinya agama kita memberikan tumpuan yang sangat besar kepada akhlak ini. Ada ilmunya, oke, dia punya kelebihan. Ada nggak akhlaknya? Ada, sempurna sudah. Tapi ada ilmu, tidak ada akhlak, ada kelebihannya, tapi belum sempurna. Sama dengan orang hafal Quran 30 juz. Itu kelebihan dia, ilmu dia. Nah, ketika dia faham ayat-ayat yang dibaca itu, tersentuh hatinya, terbentuk pola pikirnya, dan karakternya pun terbina, itu yang sempurna. Yang keempat, bahwa Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia ini sebagai barometer keimanan seseorang. Ini sebenarnya kita belajar fikih, belajar tafsir, belajar tazkiyatun nafs, belajar sirah, ukurannya itu adalah akhlaknya sudah terbentuk atau belum. Kalau belum berarti belum tuntas gitu, belum mantap gitu. Dan Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi barometer keimanan itu akhlak. Masya Allah. Belum ada agama yang lain yang menitik beratkan dalam syariat mereka, ilmu-ilmu mereka selain Islam. Menitik beratkan untuk akhlak ini, untuk karakter yang mulia ini. Islamlah yang menyempurnakan semuanya itu. Ini luar biasa. Yang kelima, Nabi SAW menjadikan derajat kecintaan kepada umatnya ini, jadi kecintaan Nabi SAW kepada umatnya ini berdasarkan akhlaknya. Dan ketika seseorang itu derajatnya dekat kepada Nabi SAW, maka dia mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, yang paling mulia. Dan Nabi SAW bersabda, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat nanti kedudukannya di surga pada hari kiamat denganku adalah yang terbaik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Artinya ya semua orang di akhirat nanti ingin paling dekat bersama dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjaminkan orang yang memiliki akhlak yang terbaik itu nanti akan didekatkan kedudukannya bersama dengan Nabi kita SAW. Artinya itu yang paling mulia, itu yang paling istimewa. Yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga seseorang juga karena akhlaknya. Jadi Nabi SAW sampai menjaminkan seseorang itu, ana za'imun bi baitin fi alal jannah. Saya, kata Nabi SAW, akan memberikan jaminan bagi seseorang untuk mendapatkan istana yang paling tinggi di surga, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Tidak ada yang melebihi daripada itu, akhlaknya dinilai itu. Oleh karena itu, ketika ada seorang perempuan yang diceritakan kepada Nabi SAW, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, amal-amalnya luar biasa, tapi dia jahat dengan tetangganya. Dia suka menyiksa binatang peliharaannya. Ini akhlak masalahnya. Nabi SAW menyebutkan,
hiya finnar, dia kesudahannya nanti di neraka. Masya Allah. Lalu kemudian ada orang menceritakan berikutnya, orang itu biasa-biasa saja ibadah salatnya, biasa saja puasanya, biasa saja sedekahnya, tapi dia tidak menyakiti tetangganya, dia disukai oleh tetangganya. Nabi SAW menyebutkan huwa fil jannah, dia di surga. Jadi memang dengan akhlak ini Nabi SAW menjaminkan seseorang untuk mendapatkan istana di surga. Yang ketujuh, akhlak mulia memudahkan seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Karena ketika seseorang itu sudah tersemat dalam dirinya akhlak, karakter, maka dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, akhlak ini akhirnya banyak bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya dan orang lain. Dan Nabi SAW bersabda, innakum lan tas'aun nasa bi amwalikum, sesungguhnya kalian tidak bisa memuaskan, tidak bisa meluaskan manusia dengan harta-harta kalian. Fas'auhum bibastil wajhi wa husnil khuluqi, maka raihlah mereka, luaskanlah mereka dengan kebaikan-kebaikan, memasang wajah yang berseri-seri, senyum kepada mereka, dan akhlak yang baik. Jadi orang kalau berusaha untuk membaiki manusia dengan harta nggak cukup, habis harta kita sebelum terpenuhi semua manusia. Tapi kalau kita dengan akhlak yang baik, dengan senyuman wajah yang berseri-seri itu, semua manusia bisa kita dekati dengan itu. Nah ini luar biasa. Orang kalau sudah terbentuk akhlaknya, kebaikan yang mencurah-curah, kebaikan yang banyak bisa dilakukan. Dan yang kedelapan, Nabi SAW selalu berdoa untuk meminta akhlak ini. Jadi akhlak ini memang pada akhirnya kita memahaminya sebagai anugerah Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala. Dia bukan semata-mata usaha kita, tetapi juga pertolongan Allah Ta'ala. Maka dalam doa-doa Nabi SAW di setiap sholat tahajud itu ada doanya, wa ahsin khuluqi fa innahu la yusina illa anta, wahdini li ahsanil khuluqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik, karena tidak ada siapa yang bisa menunjukkan itu melainkan Engkau. Dan bahkan dalam setiap bercermin itu ada doanya kan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau percantikkan diriku, perbaikan diriku, maka perbaikilah, percantikkanlah juga akhlakku. Karena itu anugerah Allah. Jadi banyak orang yang berilmu tapi belum terbentuk akhlaknya. Tapi banyak orang yang ilmunya sedikit tapi terbentuk akhlaknya. Itu kenapa? Karena pertolongan Allah, anugerah Allah, karunia Allah Ta'ala. Nah, semua yang terkait dengan syariat agama kita, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu haji bahkan sekalipun, itu semuanya muaranya adalah pembentukan akhlak. Oleh karena itu ketika menyebutkan tentang salat dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibadah salat, amalan-amalan salat itu menanamkan, memberikan kesan, membentuk jiwa kita untuk bisa sensitif terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Dengan adanya salat itu kita menjadi benci kepada perbuatan keji dan maksiat itu. Kalau salatnya difahami betul-betul, kalau salatnya dilakukannya dengan cara yang betul, memang pada akhirnya salat itu membentuk karakter seseorang, bisa menjauhi, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu.
Hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu banyak. Dan Allah Ta'ala juga dalam hadis qudsi, innama atakabbalu salah mimman tawada'a biha li'azamati. Hanya saja aku menerima ibadah salat seseorang itu karena khusyuk, karena tunduk dengan kebesaranku. Walam yastatil biha ala khalaqi, dan dia tidak menyombongkan, tidak arogan kepada makhlukku, tidak meminta-minta juga kepada makhlukku. Walam yabit musirran ala maksiati, dan tidak selalu menggunakan waktunya malamnya untuk bermaksiat kepadaku. Wa qata'an nahar fi dzikri, dan mempergunakan waktu siangnya untuk mengingatku. Wa rahimal miskin, dan dia kasih sayang kepada para orang miskin, orang ibnu sabil. Wa rahimal armalah, dan menyayangi orang yang susah, orang yang terputus, orang armalah itu janda. Dan rahimal musab, menyayangi orang-orang yang terkena musibah. Jadi sebenarnya sholat itu pada akhirnya membentuk kepribadian seperti apa yang disampaikan, yang disebutkan dalam hadis tadi. Masya Allah, ini sholat gitu, ujungnya adalah akhlak, pembentukan akhlak. Begitu juga dengan zakat. Ketika Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka zakat yang akan membersihkan harta-harta mereka dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Menyucikan jiwa, akhlak. Masya Allah. Dan Nabi SAW menganjurkan banyak sedekah, dan sedekah itu yang paling mudah adalah senyum kepada saudara kita, berwajah ceria kepada saudara kita. Tabassumuka fi wajhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nah, senyum ini akhlak. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar. Mencegah seseorang dari perbuatan keji, melarang seseorang dari perbuatan mungkar, itu juga sedekah. Jadi akhlak juga. Wa irsaduka rajul min ardhalal, dan kamu menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat di jalan di satu wilayah, itu juga sedekah, itu juga akhlak. Wa ifrahuka min dalwika, dan kamu menolong, memberikan bejana seseorang, makanan kepada seseorang, itu juga sedekah, akhlak juga. Wa imatatul adza, dan menyingkirkan duri di jalan juga sedekah juga, itu juga akhlak gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sedekah-sedekah itu semuanya dalam rangka pembentukan akhlak gitu. Begitu juga dengan puasa. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan tentang puasa, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum falyarfus wala yaskhab wala yajhal. Ketika seseorang itu sedang berpuasa di antara kalian, maka jangan dia berkata-kata keji, jangan dia berteriak-teriak marah, jangan dia berkata-kata dusta. Itu puasa, akhlak juga sebenarnya yang dituju, menjadi tujuan utama. Begitu juga dengan haji. Nah, sekarang ini bulan haji nih. Bulan memasuki bulan Dzulhijjah, sekarang bulan Dzulqa'dah tanggal 15 ini. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bulan-bulan haji. Nah, Allah SWT berfirman, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajja, maka ketika barang siapa melakukan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala, maka jangan ada dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, dan jidal, berkelahi. Berkelahi itu baik dengan perkataan, dengan perbuatan, itu dilarang ketika saat melakukan haji. Itu semuanya akhlak. Makanya ketika kita sedang haji itu memang ujian berat bagi emosi seseorang. Karena berhimpun di satu tempat, di satu titik, tidak kurang dari 3 juta manusia seluruh dunia. Nah, kita melihat ketika haji itu, bapak-bapak yang sudah pernah haji itu melihat manusia yang besar-besar, tinggi-tinggi, putih, hitam, merah, kuning, coklat, seperti kita sawo matang. Tapi semuanya bergerak sama-sama, tawaf sama-sama bareng, sa'i bareng, melontar jumrah bareng, wukuf di Arafah bareng.
Memang ujian berat, nggak mungkin nggak ada clash, nggak ada sengketa, pasti akan ada. Tapi ketika seseorang itu memahami perintah haji ini, dia menjaga, menenangkan diri, melapangkan dada-dada dan jiwanya kepada saudara-saudara yang lain, sangat mengagumkan. Maka orang yang sudah pernah haji itu, dia memahami akan hal itu, lebih lapang dadanya, lebih luas perasaannya, tidak mudah emosi. Maka orang yang sudah pernah haji, dia lebih dewasa, lebih tenang, lebih banyak memahami, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita bahas sekarang ini. Itu semuanya adalah tujuannya untuk akhlak. Dan akhlak ini memang pada akhirnya kita tidak bisa tidak melainkan harus belajar tentang pribadi dan diri Rasulullah SAW, karena sempurna di situ. Kita mau belajar Al-Quran, pasti yang kita cari adalah bagaimana Nabi SAW dahulu membaca, bagaimana Nabi SAW dahulu memahami. Belajar tafsir, pasti kita akan mencari rujukan, mencari sumber bagaimana yang difahami Rasulullah SAW dalam ayat ini. Pasti. Apalagi hadis, karena hadis itu merupakan sabda Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, dan apa-apa yang menjadi persetujuan Nabi SAW. Pasti harus belajar tentang Nabi kita SAW. Begitu juga dengan tazkiyatun nafs, apalagi begitu juga dengan sirah, apalagi 100% itu tentang diri Nabi kita SAW. Karena kita tidak bisa memahami agama ini melainkan dengan mempelajari Nabi kita SAW. Dan kalau kita sudah mempelajari Nabi kita SAW, tentunya kita akan mendapatkan cinta dan kita akan mencintai Nabi SAW. Dan cinta Nabi SAW ini menjadi inti dari agama ini, gitu. Jadi tidak bisa tidak melainkan dengan mencintai Nabi kita SAW. Maka contoh yang terbaik dalam hal mencintai Nabi SAW itu adalah para sahabat, generasi terbaik dari umat ini. Bagaimana sahabat dahulu mencintai Nabi kita SAW. Karena tidak bisa kita memahami agama ini tanpa mencintai Nabi kita SAW. Nah, seperti contohnya Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar berjalan bersama Nabi SAW, lalu dipegang tangannya. Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh saya mencintaimu. Ini jarang dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika bersama-sama begitu, aku mencintaimu, karena hal itu kadang-kadang tabu gitu. Tapi para sahabat nggak meluahkan itu karena memang betul-betul cinta. Nah, ketika pemahaman seseorang itu benar, ketika akhlak seseorang itu terbentuk kepada Nabi SAW, pasti akan timbul rasa cinta. Memang hebat sekali orang ini, hebat sekali gitu. Lalu kemudian mengucapkan seperti itu, sesungguhnya ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya setelah diriku. Ya wajar, setelah diri sendiri baru kemudian mencintai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab, "La ya Umar, tidak demikian wahai Umar. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik, sehingga aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Faqala lahu Umar, lalu kemudian beberapa saat setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, fa innahul an, kalau begitu sesungguhnya sekarang ini saya melebihi engkau dari diri saya sendiri." Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, faqala Nabi SAW, "Al-an ya Umar, al-an, sekarang ini wahai Umar, sekarang sempurna sudah imanmu." Jadi kesempurnaan iman itu menuntut kecintaan kita kepada Nabi SAW melebihi dari segala-galanya. Mencintai Allah, mencintai Nabi SAW. Itu inti dari pelajaran Islam ini, untuk kita bisa mendapatkan keimanan yang nikmat, yang sebenarnya, ilmu yang sebenarnya. Dan itulah Allah Ta'ala memberikan pujian kepada Nabi SAW
dan lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk memberi pujian juga kepada Nabi SAW, dan lalu kemudian memerintahkan kepada orang-orang beriman di penduduk bumi semuanya untuk memberikan pujian dan salawat kepada Nabi kita SAW. Itu pada akhirnya menuntut demikian. Ada kisah nih, jangankan orang Islam, dan para sahabat sudah mencontohkan itu. Ada kisah Sayyidina Umar, ada kisah Sauban, ada kisah Anas bin Malik, banyak sekali kisah-kisah itu. Jangankan orang Islam, orang non-Muslim pun, orang kafir, orang Kristen, Katolik, banyak yang ketika mempelajari kehidupan Nabi SAW kagum luar biasa. Ada orang New York, dia seorang profesor di bidang fisika dan hukum, namanya Michael Hart, yang mengarang buku The 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dia mengumpulkan 100 nama dari sejak zaman dahulu Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Siapa yang orang yang paling hebat-hebat? Dia melakukan penelitian selama 28 tahun. 28 tahun itu lama. Lalu kemudian dia menyimpulkan dalam bukunya itu 100 tokoh manusia. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Coba, orang Katolik, dan sekarang masih hidup, umurnya 83-84 tahun gitu, di New York, dan masih belum Islam. Tapi dia kagum luar biasa, dia bangga dengan prestasi Nabi kita SAW itu. Makanya dia dihujat oleh orang-orang Kristen yang lain, sampai diundang ke Eropa untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian, hasil kerjanya itu selama 28 tahun. Kenapa Nabi Muhammad SAW orang diletakkan sebagai orang pertama? Dijawab dan dikatakan bahwa Nabi yang mulia ini di tahun 751 lahir saat Jazirah Arab itu rusak. Jahiliyah benar-benar, tidak ada dosa dan maksiat yang terbesar di alam ini kecuali di tempat itu. Disitulah Nabi ini lahir, katanya, karena dia orang Katolik. Dan di tahun 711 dia diangkat sebagai Nabi. Yang beriman ketika itu cuma 5 orang, yang mempercayainya itu 5 orang, sahabat karibnya, dan karena dia tahu betul wataknya, karakternya. Lalu istrinya, karena dia tahu menemani setiap hari, dia percaya bahwa dia memang Nabi. Lalu kemudian hamba sahayanya dan 2 orang anak kecil. Tidak disebutkan siapa 2 orang anak kecil itu. Tapi lihatlah setelah berlalu 1400 katanya. 1400, sekarang 1443 ya, 43. Setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah itu, jumlah orang Islam menjadi 1,5 miliar. Yang itu mengalahkan jumlah orang Protestan dan mengalahkan jumlah orang Katolik. Jadi Islam sudah mengungguli sekarang. Dan kalian, kata Michael Hart ini, tidak mungkin ragu dan pasti yakin bahwa kalau Nabi ini berdusta, ajarannya tidak akan bisa bertahan sampai 1400 tahun. Dan kalau ajaran itu dusta, tidak mungkin diikuti sampai 1,5 miliar manusia. Jadi pasti itu benar gitu. Satu auditorium ketika itu di London ya, dia diminta untuk mempertanggungjawabkan karyanya itu. Dan dia menegaskan, tidak ada siapapun di dunia ini yang berani mencerca Nabi, yang berani menghujat orang yang mulia ini. Kalau ada jutaan manusia di seluruh dunia akan bangkit membela dengan hartanya, dengan jiwanya, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Nah, itu terjadi sejak beliau diutuskan sampai sekarang. Dia bilang, satu auditorium itu terdiam, tidak ada siapa yang berani menyangkal pernyataan Michael Hart ini. Akhirnya buku itu banyak dibeli oleh orang-orang Eropa, dan Eropa sekarang banyak masuk Islam dengan justru karya Michael Hart ini. Begitu juga orang Eropa banyak masuk Islam, bahkan sekarang Islam diterima di Amerika. Orang-orang Kanada juga banyak yang
kemudian masuk Islam dengan karya beliau ini. Dan luar biasa, intinya bahwa agama ini agama yang terbaik, rasulnya rasul terbaik, ajarannya Islam ajaran terbaik, akhlaknya pun akhlak terbaik, kitabnya pun kitab yang terbaik. Yaitu yang banyak menyebabkan orang masuk Islam karena terbaca terjemahan Al-Quran itu. Semakin Islam itu disudutkan, semakin banyak orang penasaran dengan agama ini. Lalu dicarilah kitabnya, ada terjemahannya, dibaca terjemahannya, banyak yang masuk Islam karena itu. Kitabnya terbaik, kiblatnya kiblat terbaik. Mekah itu dari dahulu sampai sekarang tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu yang menarik. Tapi karena itu perintah Allah Ta'ala yang mengatakan, yang dijadikan sebagai tanah yang terbaik, orang berbondong-bondong menuju ke tempat itu, ya kan? Setiap tahunnya 3 juta manusia berhimpun di tempat itu. Padahal di situ nggak ada hiburan, nggak ada produk yang bisa dibanggakan, tapi cuma ada Ka'bah saja itu. Dengan itulah kemudian pelabuhan udaranya paling padat di dunia, pelabuhan lautnya paling padat di dunia, terminal-terminal busnya paling padat di dunia. Kurang apa lagi? Maka kita bersyukur mendapatkan anugerah nabi yang terbaik, mendapatkan agama syariat yang terbaik, mendapatkan kitab-kitab yang terbaik. Ini merupakan hazanah, merupakan perbendaharaan, merupakan kekayaan yang luar biasa yang harus kita jaga dan kita fahami serta kita dapatkan sari-sari intinya itu, yaitu akhlak. Akhlak ini memang agung sekali. Nah, kita tidak bisa mendapatkan akhlak itu melainkan anugerah Allah Ta'ala dengan cara mempelajari Nabi kita SAW, mencontoh Nabi SAW, mencintai Nabi SAW. Dan dengan kecintaan itulah memberikan keberkahan, manfaat, kebaikan yang sangat banyak buat kita semuanya. Luar biasa. Jadi apa yang kita pelajari ini, sarinya, intipatinya adalah akhlak. Sudahkah terbentuk akhlak kita? Itu yang perlu kita evaluasi bersama. Tidak jaminan orang yang berbicara di depan itu kemudian lebih baik akhlaknya, tidak jaminan. Karena itu anugerah Allah Ta'ala. Bisa jadi orang yang dapat sedikit tapi kemudian dapat anugerah, terbentuk akhlaknya, itulah yang dijaminkan oleh Nabi SAW, mendapatkan istana di surga, mendapatkan kedudukan yang paling dekat dengan Nabi SAW dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi setelah kita terhenti sekian lama, dan mukadimah untuk kita lanjutkan pada kajian-kajian kita yang berikutnya. Ada pertanyaan, ada ulasan, ada tambahan dari jamaah sekalian, dipersilahkan sekiranya ada ulasan-ulasan sebelum kita tutup untuk sholat isya berjamaah kita. Ada? Masih belum moving on. Tapi kalau begitu kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, mendapatkan keistimewaan dan keutamaan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.